Malam itu, aku hanya ingin menyiapkan teh untuk suamiku. Tapi langkahku terhenti di depan pintu kamar tamu. Suara lirih, perempuan muda, dan napas berat seorang lelaki yang sangat aku kenal terdengar jelas. Saat pintu itu kubuka perlahan, dunia yang kubangun selama 30 tahun runtuh dalam sekejap. Suamiku bersama calon menantuku sendiri. Aku tak pernah menyangka hidupku akan berubah sedrastis itu. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Hujan baru saja berhenti, meninggalkan aroma tanah basah yang biasanya menenangkan. Tapi malam itu berbeda. Terlalu sunyi, terlalu hening untuk rumah yang biasanya penuh tawa. Aku sedang di dapur, menyiapkan teh untuk suamiku. "Pak Arman," ia bilang, ingin berbicara dengan calon menantu kami. "Lila kekasih anakku, Raffi," katanya, hanya urusan keluarga kecil tentang rencana pernikahan mereka. Aku percaya, karena Arman selalu tampak bijak di mata semua orang, termasuk aku. Namun, entah kenapa, langkahku terasa berat saat membawa 2 cangkir teh ke ruang tamu. Dari kejauhan, tak ada suara mereka, hanya lampu kamar tamu yang masih menyala redup. Aku mendekat, dan saat itulah aku mendengar suara itu. Suara tawa lirih seorang perempuan muda, disusul dengan nada rendah, lembut, tapi penuh keakraban dari Arman. Aku berhenti di depan pintu. Nafasku tercekat. "Pak, jangan di sini. Nanti Bu Rani tahu." Suara itu bergetar, namun terdengar manja. Aku membeku. Itu suara Lila, suara calon menantuku sendiri. Darahku seperti berhenti mengalir. Aku menatap pintu kayu itu tipis, rapuh, seperti perasaanku malam itu. Tangan kiriku bergetar saat hendak memutar gagangnya. Tapi sesuatu di dalam diriku menahan. Aku harus tahu sejauh apa pengkhianatan ini. Saat kudekatkan telingaku ke pintu, suara Arman terdengar jelas, pelan namun menusuk. "Sudah, jangan takut. Kita hanya menikmati waktu berdua sebelum semuanya berubah." Mataku panas, dadaku bergemuruh. Aku mundur perlahan, takut suaraku sendiri akan pecah. Di luar kamar itu, aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Aku tahu, sejak malam itu, tidak ada yang akan sama lagi. Aku tak langsung membuka pintu malam itu, tapi sejak detik itu, aku tahu rumah ini menyimpan rahasia yang lebih kotor dari apapun yang pernah kubayangkan. Dan semakin aku diam, semakin aku melihat sisi gelap orang-orang yang paling kucintai. Keesokan paginya, aroma kopi di dapur tak lagi terasa menenangkan. Arman duduk seperti biasa, membaca koran seolah tak terjadi apapun semalam. Di sebelahnya, Lila datang membawa roti hangat, mengenakan blus putih yang tampak terlalu berani untuk calon menantu yang sopan. Ia tersenyum lembut padaku, senyum yang dulu kukira tulus. "Bu, ini roti buatan Lila," katanya, ingin belajar menyenangkan keluarga, ucap Arman dengan nada datar tanpa menatapku. Tanganku gemetar saat mengambil piring. Aku tersenyum tipis, mencoba terlihat tenang. "Wah, rajin sekali. Calon menantu idaman." "Ya," kataku. Tapi di dalam dada ada bara kecil yang terus menyala. Aku memperhatikan mereka diam-diam. Caranya menatap Arman terlalu lama, terlalu akrab. Ada sesuatu dalam sorot mata itu yang hanya bisa dimengerti oleh 2 orang yang menyimpan rahasia bersama. Dan aku tahu, rahasia itu tumbuh di antara mereka, di rumah ini, di hadapanku. Hari-hari berikutnya, Lila sering datang ke rumah. Alasan klasik, membicarakan persiapan pernikahan. Tapi anehnya, setiap kali Raffi tak ada, Arman selalu punya alasan untuk menemaninya. Mereka tertawa di teras, duduk berdua di ruang tamu. Bahkan sesekali bisik-bisik di dapur. Malam itu, aku menunggu mereka pulang dari toko perhiasan. Aku duduk di ruang tamu,
pura-pura membaca majalah. Ketika pintu terbuka, aku melihat sesuatu yang menusuk hatiku. Lila menatap Arman dengan tatapan yang hangat, nyaris penuh kerinduan. Dan suamiku membalas dengan senyum kecil, pelan, tapi syarat makna. Aku tahu tatapan itu. Tatapan yang dulu hanya milikku, kini berpindah ke perempuan yang seharusnya menjadi anakku sendiri. "Pak, hati-hati nanti Raffi curiga," bisik Lila dengan nada setengah bergetar. "Tenang, aku tahu batasnya," jawab Arman. Suaranya rendah, tapi cukup jelas di telingaku. Malam itu, aku tidak menangis. Aku hanya menatap keluar jendela, menahan sesak di dada. Karena di balik kesunyian itu, aku mulai menyusun sesuatu. Bukan sekadar pembalasan tapi kebenaran yang akan mengguncang semuanya. Hari-hari setelah kejadian itu berjalan lambat. Seperti waktu sengaja mempermainkanku. Arman semakin sering pulang larut malam. Kadang ia berdalih rapat. Kadang menemani Raffi dan Lila menyiapkan pernikahan. Tapi aku tahu itu hanya alasan. Aku tak lagi menatapnya dengan cinta, tapi dengan perhitungan. Setiap kali Lila datang ke rumah, aku menyiapkan teh hangat dan menyambutnya dengan senyum palsu yang sempurna. Aku bahkan memanggilnya Nak Lila dengan nada lembut, seperti seorang ibu yang bangga pada calon menantunya. Padahal di balik senyum itu, aku sedang mengamati setiap gerak matanya. Bagaimana tatapannya melirik. Arman diam-diam, bagaimana tangannya sesekali menyentuh pergelangan tangannya dengan lembut. Pura-pura tak sengaja, semuanya terekam jelas di kepalaku. Suatu sore, saat Lila ke dapur membantu mencuci piring, aku berdiri di sebelahnya. Tangannya halus, gerakannya lembut, tapi aku bisa merasakan sesuatu di balik senyum manis itu. Aku menatap bayangan kami di kaca jendela, dua perempuan yang mencintai lelaki yang sama. Bedanya, aku istri sahnya, ia hanya tamu. Meski sebentar lagi bisa jadi keluarga. "Lila," kataku pelan, pura-pura ringan. "Kamu sayang sama Raffi kan?" Ia terkejut sedikit, lalu menatapku dengan senyum gugup. "Tentu Bu, Raffi itu laki-laki baik." Saya beruntung, tapi suaranya bergetar. Aku bisa mendengar kebohongan dari nada lembutnya itu. Aku hanya tersenyum, menepuk bahunya. "Bagus. Karena seorang perempuan harus tahu siapa yang pantas untuk disayang." Setelah Lila pulang, aku masuk ke kamar kerja Arman. Aku mulai membuka lemari dokumennya, satu demi satu. Dan di sanalah, di antara tumpukan berkas kantor, aku menemukan sesuatu yang membuat tanganku bergetar. Selembar nota hotel dengan dua nama yang tertera, Arman dan Lila. Jantungku berdetak kencang, tapi bukan karena sakit. Kali ini karena aku mulai tahu bagaimana caranya membalas. Pagi itu, aku duduk di meja makan bersama Arman dan Raffi. Lila datang membawa map berisi undangan pernikahan mereka. Wajahnya cerah, senyumnya lembut. Aku menatapnya dengan tenang seolah tak pernah mendengar apapun tentang dosa mereka. Padahal setiap kali mataku bertemu dengan mata Arman, jantungku berdetak tidak karena cinta, tapi karena rencana. "Aku sudah pikirkan, Man," kataku pelan sambil menatap suamiku. "Pernikahan Raffi dan Lila sebaiknya diadakan di villa kita di puncak. Tempatnya tenang, indah, cocok untuk momen bahagia mereka." Arman tampak terkejut, lalu mengangguk cepat, menutupi kegelisahannya. Lila tersenyum manis, menunduk sopan. Tapi aku tahu, di balik senyum itu, ada ketegangan yang tak bisa disembunyikan. "Terima kasih, Bu," katanya lembut. "Saya tidak tahu harus berterima kasih bagaimana." "Tak usah berterima kasih, Nak. Kau sudah jadi bagian keluarga kami," balasku. Kata keluarga itu terasa getir di lidahku. Tapi aku tahu, setiap kata yang kuucapkan kini punya makna ganda. Aku sedang mengikat mereka perlahan dengan tali yang nanti akan kutarik sendiri. Selama beberapa hari, aku ikut mengurus persiapan pernikahan. Aku sengaja mendekati Lila, menanyakan hal-hal kecil
tentang Raffi, tentang cinta mereka, bahkan tentang masa lalunya. Ia menjawab semuanya dengan senyum lembut, tapi tatapan matanya sering goyah setiap kali aku menyebut nama Arman. Suatu sore, aku melihat Arman dan Lila berdiri di taman belakang. Mereka tampak berbicara dengan suara rendah, nyaris berbisik. Aku berdiri di balkon atas, memperhatikan. Mata Lila berkaca-kaca. Arman menggenggam tangannya pelan, tapi pasti. Ada sesuatu yang begitu akrab, seperti kenangan lama yang seharusnya tak ada di antara mereka. Aku takut, Pak. Nanti, kalau Bu Rani tahu, suara Lila terdengar jelas terbawa angin. Dia nggak akan tahu. Percayalah, semuanya akan baik-baik saja. Aku menutup tirai perlahan, tersenyum kecil. Karena kenyataannya, semuanya tidak akan baik-baik saja. Malam itu, aku duduk di depan cermin, menatap bayanganku sendiri. Baiklah, bisikku pada diri sendiri. Kalau mereka ingin bermain rahasia, aku akan jadi sutradara dalam kisah ini. Sejak hari itu, aku tak lagi menjadi istri yang menangis di sudut kamar. Aku berubah. Setiap langkah, setiap senyum, setiap kata yang keluar dari mulutku kini punya tujuan. Aku harus tahu sampai di mana mereka berani bermain api di rumah ini. Aku mulai menaruh kamera kecil di ruang tamu dan dapur, pura-pura memasang hiasan baru di sudut ruangan. Aku tahu Arman selalu membawa Lila ke rumah dengan alasan membicarakan undangan atau fitting baju. Dan aku tahu mereka tidak akan berhati-hati jika mengira aku sedang sibuk di lantai atas. Malam pertama, aku memasang kamera. Jantungku berdetak seperti pertama kali jatuh cinta, bukan karena bahagia, tapi karena rasa penasaran yang bercampur sakit. Ada sensasi aneh di dada antara takut dan puas. Keesokan harinya, aku menunggu sampai semua pergi. Lalu aku memutar rekaman itu, dan saat layar kecil di tanganku mulai menampilkan gambar, aku tak bisa menahan air mataku. Di ruang tamu itu, tempat kami biasa makan bersama, terlihat Arman duduk berdekatan dengan Lila. Tangannya menepuk bahu gadis itu perlahan, lalu membelai rambutnya. Kamu tahu, kalau aku bisa memutar waktu, aku ingin bertemu kamu lebih dulu. Suara Arman terdengar jelas. Jangan bilang begitu, Pak. Saya takut, jawab Lila pelan. Tapi matanya menatap penuh makna. Aku menutup mulut, menahan isak yang hampir pecah. Aku tak percaya bisa melihat itu dengan mata kepalaku sendiri. Tapi anehnya, aku tidak marah. Yang kurasakan hanya dingin. Dingin yang menyelimuti seluruh tubuhku. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Aku mulai memperhatikan jadwal mereka. Waktu-waktu ketika Arman pergi mengecek lokasi villa bersama Lila. Dan di setiap kepergian itu, aku mulai mengumpulkan bukti pesan singkat, nota hotel, hingga foto-foto dari kamera kecilku. Setiap malam, aku menyimpan semuanya dalam satu folder di laptop yang kuberi nama kebenaran. Aku tahu, pada waktunya nanti, folder itu akan menjadi senjata yang paling mematikan. Pagi itu, sinar matahari masuk lembut lewat jendela dapur. Aku membuatkan kopi untuk Arman seperti biasa. Hanya saja kali ini, aku menambahkan sesuatu yang berbeda. Keheningan. Arman duduk di meja makan, membuka koran, seolah tak ada yang salah. Aku menatap punggungnya cukup lama sebelum meletakkan cangkir di depannya. Man, panggilku lembut. Ia menoleh, tersenyum tipis. Ya, kenapa? Aku membalas senyumnya. Kau masih suka aroma kopi ini kan? Wangi, hangat, menenangkan. Menenangkan. Nada suaraku rendah, nyaris berbisik. Ia tampak sedikit canggung, mengalihkan pandangan. Dalam hati aku tersenyum. Dia gelisah, dan itu yang kuinginkan. Aku mulai bersikap lebih lembut dari biasanya. Menatapnya lama saat ia berbicara, memuji hal-hal kecil seperti dasi yang ia pakai, bahkan menepuk lengannya dengan cara yang membuatnya gugup. Setiap sentuhan kecil dariku adalah sinyal
bahwa aku tahu sesuatu, tapi belum mengatakannya. Kau kelihatan lelah, Man. Banyak pikiran ya? Ah, enggak, cuma urusan kantor. Jawabnya tergesa. Aku menatap matanya lama. Semoga bukan urusan lain, ya. Kalimat itu sengaja kuucapkan dengan nada ambigu. Dan kulihat tangannya berhenti di udara. Ia tak menatapku lagi setelah itu. Hari-hari berikutnya, aku membuatnya hidup dalam ketidakpastian. Kadang aku menatapnya tiba-tiba, seolah ingin bicara sesuatu tapi urung. Kadang aku menyentuh pipinya pelan, lalu berbisik, "Kau masih orang yang sama, kan, Man?" Aku tahu. Setiap kata itu menancap di pikirannya. Dan semakin ia takut aku tahu, semakin ia kehilangan kendali. Malamnya, ketika ia mengira aku sudah tidur, aku mendengar langkahnya keluar kamar. Aku menunggu beberapa menit, lalu menyusul pelan. Dari balik tangga, kulihat bayangannya di ruang tamu, berbicara lewat telepon dengan suara rendah. "Tenang, Le." Dia nggak curiga, tapi aku rasa kita harus hati-hati sekarang. Aku menutup mulut, menahan napas agar tak mengeluarkan suara. Tapi dalam gelap itu, aku tersenyum. Karena yang sebenarnya tak hati-hati adalah mereka. Aku tahu cara menundukkan hati manusia, bukan dengan kemarahan, tapi dengan kelembutan yang tak bisa mereka balas dengan kebohongan. Dan hari itu, aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang bahkan tak pernah kuduga bisa kulakukan. Aku mengundang Lila datang ke rumah tanpa Raffi, kataku. Aku ingin membicarakan rencana pernikahan mereka sebagai sesama perempuan. Ia datang dengan wajah polos dan senyum canggung. Tubuhnya tampak tegang seolah tahu bahwa di antara kami ada sesuatu yang tak diucapkan, tapi menggantung di udara. "Duduklah, Nak," kataku pelan. "Ibu buatkan teh melati kesukaanmu ya." Aku bisa melihat matanya memantulkan rasa kaget. "Ibu masih ingat?" "Tentu," jawabku lembut sambil menuang teh. Seorang calon menantu harus dijaga, apalagi sebaik kamu. Aku duduk di hadapannya, mengamati caranya menggenggam cangkir. Cara bahunya kaku dan napasnya yang tak teratur. Ia berusaha tampak tenang, tapi jari-jarinya saling menggenggam erat di atas meja. Perempuan ini tak tahu, setiap geraknya sedang kubaca dengan hati yang tak lagi buta. "Lila," kataku perlahan, "aku tahu Raffi sangat mencintaimu, tapi cinta itu harus dijaga dengan jujur. Ya, karena jika ada rahasia kecil sekalipun, itu bisa menghancurkan semuanya." Ia menatapku. Bibirnya terbuka, tapi tak ada kata yang keluar. Aku menatap balik, dalam, tanpa senyum. Keheningan itu berlangsung lama, hingga akhirnya ia menunduk. "Iya, Bu, saya tahu. Saya akan berusaha jujur," ucapnya pelan. Aku tersenyum samar dan menggenggam tangannya. "Bagus, karena ibu sudah anggap kamu seperti anak sendiri." Tapi dalam hatiku, aku berkata, anak yang menusuk dari belakang tetap harus diajari cara menatap mata ibunya. Sebelum pulang, aku memberikan Lila selendang sutra milikku. "Simpan ini, Nak. Pakailah nanti saat lamaran," ucapku. Ia menatap selendang itu seperti benda berat yang tak sanggup ia bawa. Aku tahu, bukan selendangnya yang berat, tapi rasa bersalah yang mulai tumbuh di dadanya. Dan malam itu, ketika aku melihat dari jendela kamar, kulihat ia berdiri lama di depan gerbang rumah, seolah ingin kembali, tapi tak berani. Aku tahu, bentengnya mulai retak. Waktu berjalan cepat, dan udara mulai dingin, pertanda musim hujan di puncak akan segera datang. Raffi begitu bersemangat menyiapkan pernikahannya. Sementara aku, dia menikmati bagaimana dua pengkhianat itu mulai kehilangan arah di tengah kebohongan mereka sendiri. Lila kini tampak sering gugup, tatapannya kehilangan ketenangan, terutama saat menatapku. Setiap kali aku berbicara dengannya, ada rasa takut di matanya yang dulu penuh percaya diri. Kadang aku berpura-pura tak melihat, kadang sengaja menatapnya lama hingga ia menunduk. Arman pun
tak kalah gelisah. Ia mulai lupa di mana ia letakkan barang-barangnya. Sering keluar malam dengan alasan rapat mendadak. Tapi aku tahu kemana ia pergi. Aku tahu semuanya. Dan itu membuatku tenang. Suatu malam, aku membuka kembali folder kebenaran di laptopku. Rekaman video, tangkapan pesan, nota hotel, semuanya tersimpan rapi. Tapi aku belum ingin menunjukkannya. Belum saatnya. Aku ingin mereka merasakan manisnya rasa aman sebelum segalanya kubalik jadi kehancuran. Hari itu, aku mengumpulkan keluarga untuk rapat kecil tentang pernikahan di villa. Raffi, kataku lembut, ibu pikir acara lamaran sebaiknya digabung saja dengan makan malam. Keluarga di villa, biar semua akrab sebelum hari bahagiamu. Raffi langsung setuju. Lila tersenyum kaku. Arman hanya diam. Tapi aku tahu pikirannya berputar cepat. Ia takut, dan semakin aku bersikap lembut, semakin ia takut. Malamnya, aku duduk di beranda sambil menatap langit. Aku memegang foto pernikahanku dulu foto. Ketika Arman menatapku dengan cinta yang kini sudah pudar. Dulu aku mempercayaimu sepenuh hati. Bisikku pelan. Tapi sekarang aku hanya ingin kau tahu rasanya dihancurkan oleh orang yang paling kau percaya. Aku menutup mata, membayangkan villa di puncak dengan lampu-lampu lembut, angin dingin, dan meja makan besar di tengah ruangan. Di sanalah nanti semuanya akan terbuka, bukan dengan teriakan, tapi dengan keheningan yang akan membuat mereka hancur perlahan. Malam itu, aku menulis satu kalimat di buku catatanku. Mereka akan jatuh di tempat yang mereka kira aman. Mobil keluarga kami melaju pelan di jalan, menanjak menuju villa. Aku duduk di kursi belakang bersama Lila. Sementara Arman menyetir dan Raffi di sampingnya. Angin dari jendela membawa aroma pinus dan kabut tipis. Suasana seharusnya hangat, tapi setiap kata terasa hampa. Tak ada percakapan berarti. Hanya suara mesin dan detak jantungku yang terdengar jelas di telinga. Lila menatap keluar jendela. Wajahnya pucat. Sesekali ia melirik ke arahku. Lalu cepat-cepat menunduk. Aku pura-pura tidak melihat. Hanya menatap pemandangan yang berlari di luar sana. Dalam hati, aku tersenyum. Rasa bersalah mulai memakan dirinya. Dan itu jauh lebih menyakitkan daripada hukuman apapun. Sesampainya di villa, suasana hening, udara puncak yang sejuk, seharusnya membuat kami rileks. Tapi entah mengapa, hawa di dalam rumah itu terasa berat. Villa itu besar, dengan kaca-kaca tinggi dan pemandangan lembah yang indah. Di tempat inilah, dulu aku dan Arman sering menghabiskan waktu bersama. Ironis, kini tempat itu akan jadi saksi kehancuran cinta yang dulu kukira abadi. Bagus ya, Bu? Ucap Lila pelan. Mencoba terdengar ceria. Aku menoleh, menatap wajahnya. Bagus sekali. Jawabku datar. Banyak kenangan di sini, tapi tidak semuanya manis. Ia terdiam. Raffi tak menyadari ketegangan itu. Sibuk menurunkan koper dan memeriksa dapur. Arman, di sisi lain, tampak gelisah. Tangannya berulang kali menyentuh kunci mobil, seolah ingin pergi, tapi tak punya alasan. Sore, menjelang malam, kami duduk di ruang tengah, menikmati teh hangat. Lila duduk di sebelah Raffi, tapi pandangan matanya sesekali melirik ke arah Arman, cepat dan canggung. Aku memperhatikan dari balik cangkirku. Raffi, kataku pelan. Nanti malam ajak Lila makan malam di ruang tengah ya. Ibu mau siapkan sesuatu yang spesial. Wah, pasti enak nih masakan ibu, katanya riang. Aku hanya tersenyum. Ya, malam ini akan spesial. Tapi bukan karena makanannya, melainkan karena malam ini. Rahasia mereka akan mulai terbuka sedikit demi sedikit. Saat semua kembali ke kamar masing-masing, aku berdiri di depan jendela besar villa. Kabut mulai turun, menutupi sebagian lembah. Aku berbisik lirih pada bayangan di kaca. Besok pagi, tak ada lagi yang bisa mereka sembunyikan.
Lampu gantung di ruang tengah memantulkan cahaya lembut ke meja makan yang penuh hidangan. Ada aroma tumis jamur, sup ayam, dan sedikit wangi lilin mawar di udara. Semuanya tampak sempurna. Terlalu sempurna untuk malam yang seharusnya bahagia. Aku duduk di ujung meja. Arman di seberang, Lila dan Raffi di sisi kanan. Aku memperhatikan bagaimana Arman berusaha tersenyum, sementara Lila menunduk setiap kali pandangan kami hampir bertemu. Ia menggenggam tangan Raffi di bawah meja. Tapi aku tahu hatinya sedang memeluk orang lain. Terima kasih sudah mau datang lebih awal, kataku pelan. Ibu cuma ingin semua terasa akrab. Lagi pula, ini mungkin makan malam terakhir sebelum kalian resmi jadi keluarga. Kalimat itu membuat Lila menelan ludah. Raffi hanya tersenyum polos. Arman meneguk air putih tanpa suara. Aku terus berbicara, menanyakan hal-hal ringan tentang pernikahan mereka. Tapi di sela-sela itu, aku menyelipkan kalimat-kalimat tajam, halus, tapi cukup untuk membuat dua pengkhianat itu kehilangan napas. Kadang hubungan yang dimulai dengan rahasia akan berakhir dengan luka, ucapku lembut sambil menatap piringku. Lila terdiam. Arman memalingkan wajah. Tapi siapa yang bisa menolak godaan? Ya, apalagi kalau yang menggoda adalah seseorang yang seharusnya tak boleh disentuh. Suasana seketika membeku. Sendok di tangan Raffi berhenti di udara. Maksud ibu? Tanyanya bingung. Aku tersenyum tenang. Bukan apa-apa. Ibu hanya bicara secara umum saja. Lila menunduk dalam-dalam. Napasnya berat. Aku melihat ujung jarinya gemetar. Lalu perlahan menarik tangannya dari genggaman Raffi. Arman menatapku sebentar, tapi segera mengalihkan pandangan. Dingin, sunyi, hanya bunyi detak jam di dinding yang mengisi ruangan. Selesai makan, aku berkata, kalian istirahat dulu, ya. Besok pagi, aku ingin tunjukkan sesuatu di ruang tengah. Raffi mengangguk ringan, tapi Lila dan Arman tampak panik sejenak. Mereka tahu sesuatu akan terjadi, tapi mereka belum tahu apa. Saat semua masuk kamar, aku berjalan ke ruang tengah, menatap meja makan yang baru saja kami tinggalkan. Lilin masih menyala. Cahayanya bergoyang lembut. Aku tersenyum tipis. Besok pagi, bisikku, semua topeng akan jatuh di hadapan anakmu sendiri, Arman. Udara pagi di villa terasa lembab. Kabut masih menggantung di halaman. Dan dari dapur, terdengar bunyi lembut teko mendidih. Aku berdiri di ruang tengah, di depan layar televisi besar yang sudah kuhubungkan dengan laptopku. Folder kebenaran terbuka di sana. Satu klik saja, dan segalanya akan berubah. Raffi datang paling dulu. Rambutnya masih basah sehabis mandi. Lila menyusul di belakang. Wajahnya pucat, dan Arman terlihat letih, tapi mencoba tersenyum seperti biasa. Pagi, Bu. Ada apa? Kok serius banget? Tanya Raffi sambil duduk. Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya menatap mereka satu persatu. Lama, seolah ingin menghafal setiap wajah sebelum segalanya hancur. Ibu cuma ingin menunjukkan sesuatu, kataku akhirnya. Kuclik video pertama. Gambar di layar menampilkan ruang tamu rumah kami. Aku tahu itu karena vas bunga di pojok masih sama. Dan di sana terlihat Arman duduk di sofa dengan Lila di sampingnya. Tangannya menggenggam jemari gadis itu. Mereka tertawa kecil. Lalu Arman menyandarkan kepalanya ke bahu Lila. Raffi membeku. Lila menutup mulutnya dengan tangan. Matanya membulat. Arman langsung berdiri. Rani, matikan itu sekarang juga. Tapi aku tetap diam. Video terus berjalan. Setiap detik adalah luka, tapi juga pembalasan. Aku takut, Pak. Suara Lila terdengar dari rekaman. Tenang, Raffi gak akan tahu. Semua di bawah kendali, jawab Arman di layar. Suasana ruang tamu berubah menjadi hening
yang mencekik. Raffi menatap mereka berdua. Wajahnya merah padam, tangan mengepal di atas meja. Apa ini? Suaranya bergetar. Kalian? Selama ini Arman mencoba mendekat, tapi aku berdiri di antara mereka. Cukup, Man. Kataku datar. Aku sudah cukup lama menutup mata. Sekarang, biarkan anakmu sendiri yang melihat siapa kau sebenarnya. Lila mulai menangis. Bahunya bergetar hebat. Raffi berdiri, menatapnya dengan mata yang tak lagi mengenal kasih. Kau, calon istriku, bisiknya pelan. Dan kau, ayahku, tak ada yang menjawab. Hanya bunyi hujan pertama yang jatuh di luar. Seolah langit ikut menangis bersama kami. Aku menatap layar itu sekali lagi, lalu menutup laptop perlahan. Semua sudah terlihat dan tidak ada jalan untuk kembali. Raffi berdiri di tengah ruang itu, tubuhnya tegang, matanya merah seperti terbakar. Lila menunduk di sudut sofa, menggigit bibirnya sambil terisak. Arman mencoba mendekat, tapi langkahnya goyah, seperti baru menyadari bahwa kebohongan yang ia bangun kini berubah menjadi jurang dalam yang siap menelannya. Raffi? Dengar ayah dulu. Tidak, suara Raffi memotong tajam. Dengar? Ayah? Untuk apa? Untuk apa? Untuk menambah kebohongan baru. Aku diam di tempatku, tanganku terlipat di depan dada. Tapi dalam hati, aku sudah terlalu lelah untuk marah. Yang tersisa hanya dingin dan rasa hampa. Arman menarik napas dalam. Aku kilafi. Ayah nggak tahu kenapa bisa sejauh ini. Khilaf? Raffi menatapnya tajam. Kau tidur dengan calon istriku? Dan menyebut itu khilaf? Suara Raffi pecah. Napasnya berat. Dadanya naik turun menahan amarah. Lila mulai menangis keras. Aku nggak bermaksud, Raffi. Aku bingung waktu itu. Bingung? Raffi mendekat, menatapnya dengan mata yang basah, tapi penuh kecewa. Kau bilang mencintaiku, tapi ternyata kau mencintai ayahku juga. Lila tak menjawab, hanya air mata yang jatuh ke lantai dingin villa itu. Sementara Arman duduk, menunduk, seperti anak kecil yang baru ketahuan berbohong. Aku menatap semuanya dalam diam. Beginilah bentuk kehancuran yang kutunggu. Bukan dengan teriakan, tapi dengan kesadaran pahit bahwa tidak ada satupun dari mereka yang bisa kembali seperti semula. Sudah cukup, kataku akhirnya. Suaraku tenang, tapi berat. Kalian telah memilih jalan masing-masing. Sekarang, tanggung sendiri akibatnya. Raffi menatapku. Ibu tahu, sejak kapan aku menghela napas pelan. Cukup lama untuk berhenti berharap, Nak. Ia menunduk, mengusap wajahnya. Aku nggak bisa tinggal di sini. Raffi melangkah keluar, membiarkan pintu terbuka lebar. Hujan mengguyur deras, angin membawa masuk dingin yang menusuk tulang. Lila berusaha mengejarnya, tapi aku menahan lengannya. Jangan, kataku datar. Kau sudah cukup menghancurkan satu hati. Jangan kejar lagi untuk menghancurkan yang lain. Ia terdiam. Arman menatapku. Matanya sayu. Rani, aku minta maaf. Aku tersenyum tipis, tanpa menatapnya. Maafmu datang terlalu telat, Man. Kadang dosa itu bukan karena kau berbuat, tapi karena kau tahu apa yang benar dan tetap memilih yang salah. Di luar, suara mobil Raffi perlahan menjauh, dan di dalam villa itu hanya tersisa kami bertiga, tenggelam dalam sisa cinta yang sudah berubah menjadi kutukan. Villa itu kini terasa seperti rumah kosong. Raffi sudah pergi, meninggalkan keheningan yang berat. Hujan masih turun, mengetuk jendela, seperti ingin ikut menyaksikan bagaimana sisa cinta kami perlahan tenggelam di udara dingin. Lila duduk di lantai ruang tengah, wajahnya sembab, rambutnya kusut, bahunya bergetar. Bu, saya minta maaf, katanya lirih. Aku menatapnya lama, lalu berjalan perlahan menghampiri. Aku tak menjawab, hanya duduk di kursi, menatap api kecil
di perapian yang hampir padam. Saya bodoh, Bu. Saya kira itu cinta. Tapi yang saya rasakan cuma ketakutan dan penyesalan. Suaranya patah, seperti benang yang putus satu-satu. Aku menarik napas dalam. Cinta yang dibangun di atas kebohongan tak pernah bertahan, Nak. Dia cuma menyala sebentar, lalu membakar segalanya, termasuk dirimu sendiri. Lila menangis lebih keras. Ia berlutut, memegangi lututku. Saya ingin menebusnya, Bu. Saya ingin minta maaf ke Raffi, ke Ibu, ke semua orang. Aku memejamkan mata, menahan gejolak di dada. Menebus dosa itu bukan dengan kata-kata, tapi dengan berhenti menyakiti orang yang sudah hancur karena ulahmu. Beberapa detik kami hanya diam. Hujan di luar berubah jadi gerimis. Dan dari arah dapur, langkah Arman terdengar pelan. Ia berdiri di ambang pintu. Wajahnya lelah, matanya merah, seperti tak tidur semalaman. Rani, suaranya berat. Aku tahu, aku sudah menghancurkan semuanya. Tapi biarkan aku bicara. Untuk terakhir kalinya, aku menatapnya tanpa emosi. Silakan. Ia duduk di kursi seberang, menunduk lama. Aku salah, Ron. Aku kehilangan arah. Aku merasa tua, kesepian. Lalu Lila datang dengan perhatian yang membuatku lupa siapa diriku. Ia mengusap wajahnya. Suaranya pecah. Tapi setiap kali melihat matamu malam ini, aku sadar aku sudah menghancurkan satu-satunya orang yang benar-benar mencintaiku. Aku terdiam, lalu berkata pelan, "Tidak, Man. Yang kau hancurkan bukan hanya cinta, tapi juga hormat. Dan tanpa itu, tak ada lagi alasan untuk tetap bersama." Ia tak menjawab. Lila menangis di sudut ruangan, dan aku menatap api di perapian itu yang kini benar-benar padam. Di sanalah ku tahu, hubungan kami telah mati, jauh sebelum hari ini. Pagi di puncak itu begitu tenang, langit cerah setelah semalaman hujan. Kabut perlahan memudar dari lembah, meninggalkan udara segar yang seharusnya menenangkan, tapi tidak untukku. Aku berdiri di balkon villa, memandangi awan yang bergerak pelan di antara pohon-pohon pinus. Di belakangku, Arman dan Lila masih diam di ruang tengah, masing-masing dengan dunia yang hancur di kepalanya. Aku memegang surat kecil yang kutulis semalam, sebuah keputusan yang sebenarnya sudah lama matang di hatiku. Isinya sederhana. Aku pulang, bukan untuk kabur, tapi untuk menemukan kembali diriku yang hilang. Aku melangkah ke ruang tengah. Arman menoleh, wajahnya kusut, matanya bengkak. "Kau mau kemana, Rani?" Suaranya serak. "Pulang," jawabku pelan. "Ke rumah yang dulu terasa rumah, tanpa kebohongan." Ia bangkit, mencoba mendekat. "Rani, dengar dulu. Aku tahu aku salah. Tapi jangan pergi begitu saja. Aku masih ingin memperbaiki semuanya." Aku tersenyum tipis, menatap matanya. "Memperbaiki apa, Man? Cinta yang sudah mati atau kebanggaan yang sudah kau jual demi kesenangan sesaat?" Ia tak bisa menjawab. Kata-kata itu menamparnya lebih keras dari amarah apapun. Lila berdiri perlahan, wajahnya penuh air mata. "Bu, saya mohon maaf. Biarkan saya bantu Ibu. Biarkan saya ikut menebus semua ini." Aku menatapnya lama. "Nak, penebusan bukan dengan ikutku, tapi dengan menghadapi apa yang kau perbuat. Temui Raffi. Minta maaf padanya. Jangan biarkan rasa bersalahmu membusuk jadi penyesalan." Ia menangis, mengangguk pelan. Sebelum pergi, aku menatap Arman sekali lagi. "Jaga dirimu, Man. Aku tak tahu apakah suatu hari aku bisa memaafkanmu, tapi aku berdoa semoga kau belajar bahwa cinta tanpa kesetiaan hanyalah keegoisan yang dibungkus manis." Aku berjalan keluar, membawa satu koper kecil dan sepucuk surat di tangan. Udara pagi menerpa wajahku, dingin tapi terasa jujur. Tak seperti rumah yang baru saja kutinggalkan. Dari kejauhan,
Aku mendengar Arman memanggil namaku, tapi aku tidak menoleh. Langkahku mantap menuruni tangga villa, melewati taman yang dulu penuh kenangan. Sekarang, semuanya terasa kosong. Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku merasa bebas. Sudah 3 bulan berlalu, sejak pagi itu. Aku kini tinggal di rumah kecil peninggalan orang tuaku. Di pinggir kota Bogor, rumah sederhana, dengan halaman kecil yang kutanami melati bunga kesukaanku. Setiap pagi, aku menyeduh teh sendiri, membuka jendela, dan menghirup udara segar tanpa harus takut mendengar kebohongan dari seseorang yang tidur di sebelahku. Sunyi, tapi damai. Kadang, aku masih teringat suara Arman. Cara dia tertawa, caranya memanggil namaku dengan lembut di masa lalu. Tapi kini semua itu hanya seperti gema dari masa yang tak akan kembali. Aku tak lagi marah. Luka itu sudah berhenti berdarah. Meski bekasnya masih terasa setiap kali malam datang terlalu sunyi. Tapi kini, luka itu tak lagi menakutkan. Ia justru mengingatkanku bahwa aku pernah berani mencintai dan lebih berani lagi untuk melepaskan. Suatu sore, Lila datang. Ia tampak berbeda pucat, tapi tenang, dengan kerudung sederhana di kepalanya. Ia menangis saat melihatku. Tapi aku tidak lagi merasa benci. Kami duduk di beranda, diam cukup lama sebelum ia berkata, "Saya sudah minta maaf ke Raffi, Bu. Dia belum bisa bicara banyak, tapi saya akan terus menunggu. Saya tak akan pergi sebelum dia siap memaafkan." Aku menatap matanya dan mengangguk pelan. "Kau sudah mulai menebus, Nak. Jangan biarkan rasa bersalahmu menghancurkan masa depanmu juga." Sore itu, kami berdua menangis, bukan karena dendam, tapi karena akhirnya bisa menerima kenyataan yang dulu terlalu berat untuk dihadapi. Sebelum pulang, Lila menatapku dan berbisik, "Saya harap Ibu bahagia, apapun jalannya." Aku tersenyum. Kebahagiaan itu sederhana, Nak. Cukup dengan hati yang tenang dan keberanian untuk tidak kembali ke tempat yang menyakiti kita. Malamnya, aku duduk di beranda, memandangi langit gelap yang perlahan dipenuhi bintang. Aku menulis satu kalimat terakhir di buku harianku. Aku tak lagi ingin menang. Aku hanya ingin tenang. Dan untuk pertama kalinya, dalam waktu yang sangat lama, aku tersenyum bukan karena berpura-pura, melainkan karena akhirnya aku benar-benar selamat dari cinta yang salah. Tulis di komentar, kalau kamu jadi aku, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan memaafkan atau pergi untuk menemukan dirimu sendiri?